Antara yang isunya Niki dengan BK ini sendiri, inisial BK sendiri, sudah sampai di mana, Bang? Iya, terima kasih. Persoalan 4M ini sudah selesai sebenarnya. Ya. Laporan di kepolisian pun saat itu juga sudah selesai, sudah ada dicabut laporan itu. Jadi semua sudah clear. Itu mungkin yang pertama itu. Yang kedua terkait ada antara yang isunya Niki dengan BK ini sendiri, inisial BK sendiri, sudah sampai di mana, Bang? Iya, terima kasih. Persoalan 4M ini sudah selesai sebenarnya. Ya. Laporan di kepolisian pun saat itu juga sudah selesai, sudah ada dicabut laporan itu. Jadi semua sudah clear. Itu mungkin yang pertama itu. Yang kedua terkait ada isu-isu tambahan antara perbedaan pikiran atau miss dalam berkomunikasi antara saya dengan Bang Andi, pengacara dari Mbak Niki, pun hari ini sudah kami selesaikan. Saya pribadi yang menelpon Bang Andi tadi, begitu. Oke Bang, saat Bang nelfon Bang Andi sendiri memutuskan untuk selesai, mungkin respon Bang Andi sendiri gimana Bang? Respon Bang Andi, jadi persoalannya kan begini kan, kadang kita manusia ini jadi liar tafsirnya ketika kita pakai komunikasi tertulis atau menggunakan media sosial, salah tafsir dan segala macam. Pertanyaannya bagaimana respon Bang Andi? Nggak ada berbeda, nggak ada masalah. Saya adeknya. Ya kan, tadi bicara kami tadi itu antara abang dan adik. Saya bilang ya kalau abang mau marahin saya silakan saja. Tapi ada hal-hal yang juga saya sampaikan untuk kepentingan klienku sendiri, klien kantor kami dari firma hukum Jusairi. Oke Bang, permasalahannya kan abang dulu orang yang begitu getol membela Nikita dan ada di barisan Usman dan Bang Andi, tapi sekarang justru berbelok seolah melawan Nikita dan para pengacaranya, dan hal itu diakui juga oleh semua fans dan pendukungnya Nikita. Abang seperti apa mungkin? Iya, saya tidak pernah membelot dari keadilan. Saya tidak pernah lari dari prinsip keadilan. Saya tidak pernah lari mengejar keadilan. Karena prinsip saya itu berbicara tentang keadilan itu bukan perintah manusia, melainkan perintah langit, perintah agama yang saya jalankan. Nah, ketika ada anggapan hingga detik ini, saya pun berhati-hati sebenarnya untuk secara apa saya bilang jawab jinawab di media sosial. Makanya tidak banyak yang saya tanggapi fans-fansnya Mbak Niki. Karena saya pribadi kalau saya tanggapi itu saya akan jawab jinawab yang nggak ada poinnya. Mereka tidak tahu substansi masalahnya kan. Nah, saya Bang Andi lah yang tahu bagaimana kita mendukung, mensupport Mbak Niki. Sebagai manusia tentunya ada kadang-kadang situasi di mana emosi kita tidak stabil, itu biasa hari-hari ya. Sehingga kadang-kadang kita melontarkan ucapan yang juga pada akhirnya salah ditafsirkan. Begitu. Oke Bang, keputusan abang mendampingi Bunda Queen dan menyerang tim Nikita, bahkan Nikita sendiri di Polda itu seperti apa Bang? Pertimbangannya seperti apa Bang? Artinya abang mau mendampingi Bunda Queen sementara sedang berhadapan dengan Nikita yang bermasalah. Baik, saya sebenarnya bukan baru berkomunikasi dengan Bunda Queen. Sudah lama saya berkomunikasi. Dia berkonsultasi saya sudah lama. Ya, terkait orang yang menghujatnya juga pun sudah lama. Hanya saya bilang jangan dilaporkan dulu. Tapi kalau sudah berlebihan silakan laporkan. Nah, saya memutuskan untuk, bukan saya ya, kantor kami ya, secara bersama-sama firma hukum Jusairi dipilih, ditunjuk untuk mendampingi Bunda Queen dalam hal penyelesaian. Ya kalau memang ada masalah selesaikan. Sebenarnya masalah ini tidak panjang lebar. Kalau ada
niat dari kedua pihak untuk menyelesaikan, kan begitu. Kalaupun ada hal-hal yang awal itu menjadi sedikit hambatan dalam penyelesaian, menurutku itu biasa saja. Jarang sekali ada mediasi itu yang sekali langsung selesai, jarang, walaupun ada. Dan proses itu kan sama-sama dihormati saja. Jadi saya pada dasarnya hanya membantu ya Mbak Bunda Queen agar hak-hak dia juga tidak terenggut oleh situasi, khususnya orang-orang yang memframing Bunda Queen, yang memfitnah. Tentunya ini antara kami, saya, Bang Andi, Bang Usman, Mbak Niki, kami selesailah perkara klien kami ini, kan gitu ya. Tapi terhadap orang-orang yang menghujat, memfitnah Bunda Queen, kami tetap akan proses juga secara hukum. Mungkin kalau minggu ini akan kami mulai laporan ke polisi. Begitu Bang. Oke, Bang. Tadi Abang sudah menyebut juga sudah selesai dengan Abang Andi. Tapi kemarin kan Abang berbalas pantun dengan dua lawyernya, satu lagi dengan Dr. Usman. Ya. Mungkin komunikasinya sendiri dengan Dr. Usman, Bang, karena kan kemarin dua lawyer kita ini berbicara langsung ya, bukan cuma Bang Andi doang. Cuman gimana komunikasinya dengan Dr. Usman sendiri, Bang? Dengan Dr. Usman saat ini saya belum berkomunikasi, tapi sudah saya sampaikan salam melalui Bang Andi. Saya rasa kita tuakan seseorang, yaitu Bang Andi. Ya, saya pun minta izin juga kepada pimpinan saya. Arahan dari pimpinan kantor kalau bisa diselesaikan dengan musyawarah baik-baik, ngapain kita harus cari musuh? Begitu. Nah, ada perasaan-perasaan. Kalau kita ikutin perasaan, kadang-kadang kita kesal juga. Ya, itu manusiawi lah. Kita cukup, saya rasa berbalas pantun itu pun untuk mengeratkan kembali hubungan aja. Kan begitu kan? Karena Bang Andi kemarin nggak datang-datang dia ke Polda ya. Kumis call dari jauh aja. Tapi tadi kita teleponan panjang lebar. Saya sampaikan apa keresahan saya terhadap dia, ya. Dia katakan saya minta maaf. Saya sampaikan permintaan maaf terhadap dia kalau ada ucapan saya yang melukai perasaannya. Jadi, dan saya masih menghormati dia. Saya sampaikan juga begitu. Itu mungkin. Oke Bang, jadi dengan kelegowoan, kalau kata orang Jawa, kelegowoan dua belah pihak ini bisa dipastikan bahwa kasus ini clear ya? Clear. Tidak ada tuntutan apapun di belakangnya, itu udah nggak ada ya Bang? Iya, perihal kedua belah pihak, baik saya ke Bang Andi lah ya, Bang Andi, dan saya yakin dia juga ke Mbak Niki pasti terkoneksi dengan baik. Kami memastikan tidak ada masalah lagi, tidak ada masalah baru. Atau ada permintaan dari Bunda Queen untuk disampaikan ke Niki sendiri supaya seperti apa, bagaimana? Sejauh ini aku belum bisa katakan apapun karena tidak ada menurut saya. Tapi nggak tahu nanti ya. Tapi saya rasa tidak ada. Bunda Queen bukan orang yang neko-neko menurut saya. Saat ini Bunda Queen hanya dia ini kan punya keluarga, punya anak, ya. Dia punya orang tua juga. Dia merasa tertekan juga karena hal-hal yang sifatnya di media sosial ini mengembang ya. Itu mungkin kan. Jadi kalau untuk tuntutan kan. Berarti sekali lagi tekankan masalah ini clear, selesai. Hingga detik ini semua selesai. Akan tetapi begini ya, ini kan perihal masa depannya kan. Carvendum quod Deo facendum ex in futuro. Itu kan pasal 1 asas universal. Bahwa kita mesti berhati-hati tentang apa yang kita lakukan di masa depan. Kenapa? Porqué? Why? Tidak ada yang pasti di masa depan ini. Dibutuhkan kehati-hatian saat ini. Makanya kami memilih, saya dan Bang Andi bertelepon memilih untuk meredam apapun. Karena pada dasarnya sudah selesai. Mengapain lagi saya untuk jawab terlalu panjang dengan Bang Andi. Saya juga jadi nanti kita merusak hubungan sama pengacara. Tangkap cukup ya.